warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Darmayanti, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul biografi dan pemikiran tokoh filsafat Islam. Yang pertama, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, sehingga nama Ibnu Sina yang populer sampai sekarang merupakan kunyah kepada kakek buyutnya. Sedangkan di barat, Ibnu Sina populer dengan sebutan Avicenna. Ibnu Sina dilahirkan di desa Afyanah dekat Bukhara pada tahun 370 Hijriah bertepatan dengan tahun 980 Masehi. Ayahnya berasal dari kota Balah, kemudian pindah ke Bukhara pada masa Raja Nuh Ibnu Mansur dan diangkat oleh raja sebagai penguasa di Harmitsan, suatu wilayah dari kota Bukhara. Di kota ini ayahnya menikah setarah dan mendapat 3 orang anak, yaitu Ali, Husain atau Ibnu Sina, dan Muhammad. Ibnu Sina meninggal pada tahun 428 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1037 Masehi pada usia 58 tahun. Dengan jasadnya dikebumikan di Hamdan, Ibnu Sina meninggal dunia karena penyakit mah yang merupakan dampak dari kerja kerasnya untuk urusan negara dan ilmu pengetahuan. Pada waktu siang ia bekerja dan pada malam hari ia membaca dan menulis hingga malam. Pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina menulis secara ekstensif pada filsafat Islam awal, terutama pada pelajaran logika, etika, dan metafisika, termasuk risalah bernama Logika dan Metafisika. Sebagian dari karya-karyanya yang tulis dalam bahasa Arab, maka bahasa ilmu di Timur Tengah, dan beberapa dalam bahasa Persia. Signifikasi linguistik bahasa sampai hari ini adalah beberapa buku yang ia tulis dalam bahasa Persia hampir murni, terutama Danis Namah yi ala filsafat untuk al-daula. Metafisik, filsafat Islam, metafisika Islam awal dijiwai karena dengan teologi Islam membedakan lebih jelas daripada antara esensi dan eksistensi, sedangkan keberadaan adalah domain dari kontingen dan disengaja. Esensi bertahan dalam makhluk luar disengaja. Filsafat Ibnu Sina terutama bagian yang berkaitan dengan metafisika. Definisi terpisah dari okasionalisme dapat dilihat pada apa yang tersisa dari karyanya. Suhrawardi Al-Maktul. Suhrawardi Al-Maktul merupakan salah seorang sufi filosof yang nama lengkap Suhrawardi adalah Syihab al-Din Abu al-Futuh Yahya Ibnu Habasi Ibnu Amirak Al-Suhrawardi. Ia dilahirkan di desa Aleppo, Suriah sekitar tahun 548 Hijriah sama dengan 1153 Masehi, sedangkan meninggalnya ia di Damsyik atau Damaskus pada tahun 547 Hijriah sama dengan 1191 Masehi. Di usianya yang ke-38 tahun. Pemikiran Suhrawardi Al-Maktul. Pemikiran iluminasi dari Suhrawardi tidak hanya bersumber dari Islam, tetapi sumber dari non-Islam pun turut mewakili pemikirannya. Menurut Sayyid Hussein Nasr, pemikiran Suhrawardi bersumber pada pemikiran Sufisme, yaitu karya-karya Al-Hajj. Pemikiran perapatik Islam khusus filsafat Ibnu Sina. Pemikiran sebelum Islam yaitu aliran Pitagoras. Pemikiran-pemikiran Iran kuno. Di sini Suhrawardi mencoba membagikan keyakinan-keyakinan secara baru dan memandang para pemikir Iran kuno sebagai pewaris langsung hikmah yang turun sebelum datangnya bencana taufan yang menimpa kaum Nabi Idris Hermes. Berdasarkan ajaran Zoroaster dalam menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan, khususnya dalam ilmu malaikat, yang kemudian ditambah dengan istilah sendiri. Namun demikian, Suhrawardi menyatakan bahwa dirinya bukanlah penganut ajaran dualisme dan tidak menuduh mazhab Zahiriyah sebagai pengguna Zoroaster. Sebaiknya ia mengklaim dirinya sebagai jamaah hukamah
Iran, pemilik keyakinan kebatinan berdasarkan prinsip kesatuan ketuhanan dan pemilik sunnah tersembunyi di lubuk masyarakat Zoroaster. Ibnu Arabi, nama lengkap Ibnu Arabi adalah Abu Bakar Ali Muhyiddin al-Hatimi al-Andalusia. Ada pula yang menyebutkan bahwa nama aslinya ialah Muhammad bin Ali Ahmad bin Abdullah, sedangkan nama Abu Bakar Ibnu Ali Muhyiddin atau Al-Hatamimi hanyalah gelar baginya. Selanjutnya ia populer dengan nama Ibnu Arabi, dan ada yang menulisnya Ibnu Arabi Muhammad Ibnu Ali Muhammad Ibnu Arabi Atta Al-Hatimi. Lahir di Murcia, Spanyol bagian utara. Lahir pada tanggal 27 Ramadan 560 Hijriah, 17 Agustus 1165 Masehi. Pada pemerintah Muhammad Ibnu Said Ibnu Mardanisi, Ibnu Arabi berasal dari keturunan Arab, berasal dari keluarga yang soleh. Ayahnya materi ulama Ibnu Mardanisi jelas seorang tokoh terkenal dan berpengaruh di bidang politik dan pendidikan. Keluarganya juga sangat religius karena ketiga pamannya menjadi pengikut jalan sufi yang masyhur, dan ia sendiri digelar Muhyi al-Din, penghidup agama, dan Al-Syaikh Al-Akbar, Dr. Maximus, karena gagasannya yang besar terutama dalam bidang mistik. Karya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah penulis yang produktif. Menurut Browne, ada 500 judul karya tulis dan 90 judul di antara asli tulisan tangan di perpustakaan negara Mesir. Karya Ibnu Arabi sangat beragam, mulai dari artikel pendek yang hanya berupa tulisan beberapa halaman hingga buku tebal yang berjilid-jilid seperti Al-Futuhal Makkiyah yang dianggap oleh pusat pengetahuan sebagai referensi utama kajian tasawuf Islam, yang terdiri dari 370 bagian dan setiap bagian terdiri dari 300 halaman. Demikian juga dengan Al-Tafsir Al-Kabir yang tidak kurang dari 64 jilid. Pemikiran Ibnu Arabi sangat istimewa hingga mampu menarik perhatian para pemikir Arab, Persia, dan kawasan Islam lainnya. Mereka tertarik untuk meneliti istilah sastranya secara lebih mendalam. Karya Ibnu Arabi hingga mencapai 500 buku dan artikel pendek. Konon ada yang mengatakan bahwa karya lebih dari 1000 buku dan artikel. Utsman bin Yahya dan ahlinya mengumpulkan judul-judul itu dalam terdiri dan meringkas dan menyajikannya. Ibnu Arabi sebagai curahan ilmunya didekati oleh Tuhan melalui malaikat Jibril, pembawa wahyu, yang diyakinkan sebagai ilmu ilham, ilmu batin, atau ilmu hadirat dari Al-Quran. Sedangkan kitab khusus Al-Hikmah yang ditulis sejak tahun 598 Hijriah serta diselesaikan pada tahun 628 Hijriah yang terdiri dari 27 bab tentang kenabian, diakui sebagai ilham dari Nabi Muhammad SAW sendiri, yang isinya menjelaskan hubungan setiap nabi dengan asal dan sumber ilmu yang tak lain adalah insan kamil atau al-hakikah al-Muhammadiyah. Cukup sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.